Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, beberapa waktu yang lalu sempat ramai diperbincangkan ya DKI Jakarta. Kan seperti apa sih kira-kira masa depan DKI Jakarta ini begitu ya. Kalau kita berbicara mengenai Jakarta kan luar biasa banyak banget ya Tia, apa aja yang akan dibicarakan. Pusat gitu. bisnis, pusat ekonomi, pusat pemerintahan. Nah, nantinya akan seperti apa masa depan Jakarta? Apa kabar Indonesia Pagi bersama Gina Vita berkesempatan untuk berbincang langsung dengan PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi. Seperti apa? Kita akan langsung saksikan sosok pekan ini berikut ini. Anda menyaksikan sosok pekan ini, apa kabar Indonesia Pagi bersama saya Gina Vita. Kesempatan kali ini kita akan coba berbincang dan juga berdiskusi bersama dengan pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Kebetulan saya sudah janjian dan kebetulan beliau sudah hadir. Halo Pak Heru. Ya, selamat pagi Mbak Vita. Selamat pagi Apa kabar? Pak Heru. Nanti alhamdulillah sehat. Ya. Sehat ya Pak ya? Ya, macet nggak tadi jalan? Aman Pak, karena sudah banyak yang mudik duluan, jadi nggak terlalu macet. Terima kasih Pak sudah menerima saya dan juga tim Apa Kabar Indonesia Pagi. Mungkin ini kita mau membahas soal banyak hal Pak, terutama soal gimana sih gambaran atau wajah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Heru. Banyak hal Pak, mungkin kita bisa sambil jalan ya Pak. Ya. Ini mungkin bicara tadi Pak Heru juga sempat menyinggung macet atau enggak. Nah ini yang mau saya tanyakan Pak Heru. Ya. Soal kemacetan itu kan kalau kita lihat di data BPS tuh setiap tahunnya pengguna kendaraan bermotor itu selalu meningkat ya Pak ya. Nah itu mengatasi soal itu apa yang jadi concern Pak? Yang pertama begini, Jakarta memiliki sebuah kota pendamping, yaitu Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, dan seterusnya. Nah itu sebagian besar adalah bekerja di Jakarta. Nah mereka menggunakan kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, dan seterusnya. Maka dari itu tugas utama saya 2 tahun ini, yang 2022, 2023, dan 2024 adalah meneruskan program-program blueprint transportasi DKI Jakarta. Salah satunya yang saya harus teruskan adalah LRT dari Pegangsaan 2 sampai dengan Manggarai. Dan sekarang sudah berlangsung. Mudah-mudahan tepat waktu semuanya berjalan. Itu kenapa? Karena bisa menghimpun masyarakat yang menggunakan sekitar Cakung dan Bekasi ke Pegangsaan 2 masuk ke tengah kota Manggarai. Bagaimana yang di Bekasi? Itu ada fase MRT, yang berikutnya yang bisa dari Rorotan sampai dengan wilayah Jakarta Barat. Nah ini sedang berlangsung administrasinya, mudah-mudahan tahap yang kedua bisa berjalan. Yang berikutnya adalah MRT, kita lanjutkan fase sampai dengan Ancol. Nah, tadi bagaimana, ini juga belum selesai. Kenapa? Belum menjangkau sampai dengan warga yang tinggal di Bekasi di area perumahan masing-masing. Begitu juga di Depok, begitu juga di Tangerang. Nah ini namanya transportasi massal harus sampai ke sana. Oh jadi harus sampai ke Bekasi. Begitu ya Pak ya? Ya, maka dari itu namanya pembangunan transportasi tidak boleh hanya di satu wilayah Jakarta. Maka harus sampai dengan Bekasi, harus sampai dengan Depok, harus sampai dengan Tangerang. Nah ini, ini yang perlu sama-sama dengan pemerintah pusat, Bappenas, terkomunikasikan dengan pemerintah kabupaten kota yang lain. Pak, mungkin kita bisa bergeser ke sini. Nah, tadi ini kan soal sistem transportasi yang terintegrasi tadi ditekankan oleh Pak Heru ya Pak ya. Tapi bicara soal transportasi Pak, ini kan juga salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Heru untuk mengurai kemacetan. Tapi bicara soal itu Pak, yang jadi concern juga adalah soal polusi udara. Nah, ini bagaimana kemudian mensinergikan antara mengurai kemacetan dengan menurunkan polusi udara? Jadi gini, itu tadi yang jangka panjang. Yang short time adalah melakukan rekayasa lalu lintas. Beberapa U-turn kita tutup, kita perpanjang. Beberapa lokasi jalan kita satu arah. Itu short time. Tadi terkait dengan polusi udara, tadi yang short time juga adalah kita memperbanyak transportasi Transjakarta. Bagaimana sinergi dengan tadi mengurangi polusi udara. Transjakarta tahun lalu sudah beli bus kurang lebih 100 unit
100 unit ya, 100 unit, dan tahun ini akan bertambah kurang lebih 100 lagi, dan terus sampai dengan 2026-2027 unit mobil berbasis baterai, bus berbasis baterai itu bisa mencakup untuk melayani seluruh Jakarta. Jadi namanya mengatasi transportasi harus berkesinambungan. Iya. Nanti siapapun yang gubernur berlanjut 2024 dan sampai 2029 ini blueprint transportasi harus dilanjutkan. Kira-kira seperti itu. Nah, memang kemacetan sampai hari ini belum teratasi signifikan. Kenapa? Tadi penjualan kendaraan lebih tinggi, lebih cepat dia tumbuh, kendaraan bermotor juga roda 2 juga cepat tumbuh, maka tidak signifikan dengan pembangunan sarana transportasi yang ada di Jakarta. Ya, tadi itu adalah strategi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk satu sisi mengurai kemacetan, tapi juga menurunkan untuk polusi udara. Kalau bicara soal tadi Pak, ada penambahan armada untuk transportasi itu tadi ya Pak ya, ada bus listrik itu, seberapa signifikan bisa mengurangi emisi gas karbon? Karena emisi gas karbon ini kan untuk salah satu penyebab ya Pak ya, untuk polusi udara yang ada di sini. Ini hanya komitmen, jadi salah satu trigger oleh pemerintah daerah, berikut juga oleh pemerintah pusat, menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta komitmen untuk mengurangi emisi gas buang, mengurangi, tidak sampai nol. Maka dari itu harus sinergi dengan pabrikan kendaraan bermotor. Roda 4, ada yang sudah memproduksi kendaraan berbasis baterai, ada yang masih beradaptasi, ada yang hybrid, hybrid campur bensin bahan bakar dengan hybrid, itu juga mengurangi emisi gas karbonnya itu ya Pak. Termasuk juga mengencarkan untuk menggunakan transportasi berbasis baterai, baik itu roda 4 maupun roda 2. Harapan saya mungkin pemerintah pusat juga bisa mengurangi harga jual kendaraan roda 4 ataupun roda 2 yang berbasis baterai, sehingga percepatan untuk mengurangi polusi dari kendaraan yang berbasis bahan bakar itu bisa berkurang dengan signifikan. Jadi artinya juga perlu kerjasama berbagai pihak ya Pak, tidak hanya pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, tapi juga pemerintah pusat. Tapi menarik Pak Heru, kalau Pak Heru menyampaikan bahwa tadi untuk penambahan moda transportasi misalnya ada bus listrik begitu ya, untuk kemudian mengurangi emisi gas karbon. Bagaimana kemudian kita memberikan pemahaman ke publik Pak, untuk bisa beralih begitu ya, dari yang tadinya pengguna kendaraan bermotor itu kan meningkatnya signifikan setiap tahunnya ya Pak, ya tadi Pak Heru sampaikan, sampai pada akhirnya bisa beralih ke transportasi umum, itu seperti apa langkah yang dilakukan Pak Heru? Sekarang kan sudah lebih mudah menggunakan transportasi di Jakarta dengan sistem pembayaran satu kartu. Lantas kita juga menggunakan kendaraan-kendaraan kecil untuk menjemput, mendekati perumahan-perumahan warga, walaupun masih perlu ditingkatkan. Kenyamanan ini yang harus dipertahankan. Sekali kenyamanan sama ketepatan waktu sampai tujuan. Nah ini Pemda yang sedang membangun untuk bisa warga nyaman, dipercaya agar masyarakat itu menggunakan kendaraan umum, ya kan, dengan nyaman, aman, dan tepat waktu. Dan tentunya pembayarannya juga terjangkau. Pemda DKI memberikan beberapa fasilitas kepada warga DKI-nya. Oke, jadi itu salah satu upaya untuk kemudian bisa men-trigger atau meng-attract orang-orang supaya bisa beralih tadi. Tetapi ya, Pak, permasalahannya adalah banyak penduduk sekitar Jakarta yang tadi saya sebutkan, Bekasi, Bogor, Tangerang, itu kan tinggalnya di sana, bekerja di Jakarta. Transportasi ini kan belum menjangkau ke mereka. Nah, perlu ada kerjasama dengan Pemda lain, termasuk juga subsidi pembiayaan. Dari analisa pengamat transportasi, itu kenyamanan orang menggunakan kendaraan umum tidak lebih dari tiga kali moda. Ya, jadi dari rumah dia sekali, dia pindah 2 kali, dan ketiga dia mungkin naik MRT. Habitnya seperti itu ya Pak ya? Kalau bisa 2, tapi kalau saya lihat di Jakarta tidak, saya aja dari rumah itu harus 3 kali. Harus 3 kali? Harus 3 kali. Jadi kalau dia sampai 4, 5 itu sudah tidak nyaman,
dia akan menggunakan transportasi yang dia miliki. Ya, dia akan kembali lagi 4 kali naik, capek kan gitu. Dia akan menggunakan kendaraan roda 2-nya atau roda 4-nya. Ini yang PR Pemda lah yang terbesar. 3 kali ini harus, iya, 3 kali ini harus terjangkau sampai misalnya Bekasi, Depok. Dari Depok Bekasi dia masuk ke Bekasi ya, dia masuk ke Halim sekali. Dari Halim dia masuk ke Duku Atas 2 kali. Terus kalau dia mau ke kota kan dari dia harus pindah 3 kali. Ya. Nah kalau yang dari Bekasi, Halim masuk Duku Atas dia sudah tengah kota 2 kali kan nyaman. Apalagi kalau sekali. Perlu terintegrasi antara ibu kota dengan daerah-daerah penyangga itu Pak ya. Itu menjadi habit dari masyarakat untuk bisa beralih ke transportasi umum. Itu menarik Pak. Nanti kita coba dalami lagi, kita ngobrol. Tapi saya ingin bergeser ke lokasi yang lain mungkin Pak. Saya lihat di sana enak ya Pak ya. Coba kita ke sana, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Mari Pak. Ya, masih bersama saya Gina Vita dan juga Pak Heru. Pak Heru, kita akan diskusi lebih banyak hal. Ini kita mungkin bergeser ke soal penonaktifan KTP DKI Jakarta. Nah, soal penonaktifan KTP DKI Jakarta ini urgensinya apa dan siapa saja sih Pak orang-orang yang KTP-nya itu bisa dinonaktifkan? Yang pertama begini, Pemda DKI melalui Dinas Dukcapil itu melakukan pemadanan data. Yang namanya penduduk kan ada yang masuk, ada yang ke Jakarta, ada yang keluar Jakarta. Nah itu disinkronkan terus. Berikutnya adalah penonaktifkan ini adalah untuk penertiban administrasi data kependudukan. Ya. Jadi harus ditertibkan administrasi kependudukan DKI Jakarta. Siapa yang keluar, siapa yang masuk. Nah, sekarang ini kan sudah ada kurang lebih 33.000 data yang memang penduduknya itu sudah pindah di luar Jakarta, tetapi mereka belum melaporkan. Belum melaporkan ke DKI maupun ke kota yang mereka tinggal. Misalnya di Bekasi, dia sudah tinggal lama. Dia belum melaporkan. Masih alamatnya di DKI Jakarta. Yang berikutnya adalah semua kebijakan Pemda DKI, dalam melakukan kebijakan APBD-nya, tentunya kan berbasis kepada data kependudukan. Contoh, bagaimana menentukan KJP, siapa yang dapat? Tanya sama Dinas Kependudukan, datanya berapa. Mau ada yang ribut-ribut kemarin kartu Jakarta mahasiswa unggul, datanya KJMU siapa? Dia. Mau memberikan fasilitas kemudahan subsidi transportasi bagi warga yang tidak mampu, datanya dari data kependudukan. Maka saya dengan dinas terkait melakukan pemadanan data. Siapa yang dilakukan pemadanan data? Untuk tahap pertama adalah warga yang memang sudah tinggal di luar Jakarta. Dia nonaktif yang sudah tinggal di luar Jakarta, tapi administrasinya masih di Jakarta. Dia punya properti, rumah, segala macam di luar Jakarta. Nah, lantas ada yang memang pindah ke Jakarta, ya kan? Yang memang KTP masih di luar kota. Itu juga kita harus konsisten, ya dia harus berKTP DKI Jakarta. Okay. Nah, kenapa ini harus dilakukan? Sebenarnya ini adalah keluhan dari berbagai masyarakat. Contoh, ada seorang warga DKI mengeluh kepada Pak Camat, Pak Lurah, bahkan petugas Dukcapil mengeluhnya begini. Saya tiap hari didatangi oleh debt collector. Kenapa? Menagih utang yang pernah ngontrak di rumah saya. Padahal dia sudah tidak ngontrak di rumah itu lagi. Pada saat ngontrak kan dia pindah di situ. Ini kan keluhan. Berikutnya ada keluhan dari Pak RT, Pak RW, yang memang warganya sudah lama tinggal di luar Jakarta, mohon maaf, kebetulan meninggal di sana, RT-nya RT dan RW-nya suruh menandatangani kematian itu di RT tempat tinggal di Jakarta ini. Kan itu menyalahi aturan. Orang meninggalnya di tempat tinggalnya dia, nah RT, Pak RW itu mengeluh. Terus lantas berikutnya adalah warga yang memang patut bisa mendapatkan bantuan sosial, ini tidak dapat. Nah, kan Pemda DKI harus hadir di antara mereka.
Nah, sekali lagi pemadanan data ini sangat diperlukan supaya basis kebijakan DKI Jakarta itu tepat sasaran. Oke, jadi sumbernya itu dari data itu. Nah, itu Iya. kapan akan diberlakukan, Pak? Ya, sesegera mungkin setelah April ini kita laksanakan yang tadi, yang sudah pindah keluar Jakarta, ya NIK-nya, alamatnya kita sesuaikan. Kami sudah punya data. Misalnya dia tinggal di kota X, kota A, ya kita serahkan data itu ke Dukcapil setempat untuk diaktifkan dia tinggal di sana. Terus berikutnya lucu juga kan, ada warga DKI yang alamatnya masih tinggal di Jakarta, tetapi RT RW-nya kan sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Atau RT-nya sudah tidak ada, RW-nya ada, RT-nya sudah tidak ada, dia masih alamat di situ. Rumah tempat tinggal di situ sudah tidak ada, sudah gedung-gedung besar, gedung tinggi, segala macam, perumahan di sana sudah tidak ada. Jadi Tapi data warga ini, itu masih di situ kan? data ini jadi permasalahan utama sebetulnya, Betul. Pak ya. Terus berikutnya lagi yang warga tidak sadar, jika dia terjadi sesuatu, mohon maaf, kecelakaan. Terus kepolisian ingin mengklarifikasi via KTP. Nah, KTP-nya tidak cocok dengan alamat, RT-nya sudah tidak ada, warganya sudah tidak di situ, terus mencarinya kemana? Kan kasihan, kita mau nolong. Ya, ini pernah kejadian, dia meninggal, kecelakaan, dilihat, ditanya, alamatnya didatengin oleh aparat kami, sudah tidak ada. Nah, terus kan nanti Pemda juga yang disalahin. Iya, ya. Jadi makanya ini adalah langkah Pemprov DKI Jakarta untuk pembenahan dari data itu. Tapi menarik, Pak, kalau kita bicara soal pembenahan atau pembaharuan data, apakah kemudian ini juga akan berpengaruh terhadap penerima perlindungan pendidikan misalnya, KJMU, KJP, dan lain sebagainya, akan ada penyesuaian soal itu, Pak? Dengan basis data yang memang terus berubah, jadi gini, namanya penduduk Jakarta itu kan perpindahannya sangat cepat. Iya. Ya kan? Satu hari bisa di satu kelurahan itu bisa 300 sampai 500 warga yang pindah. Dan wajar, itu hak warga negara mau pindah ke DKI Jakarta. Nah, dengan perpindahan keluar masuknya begitu cepat, begitu dinamis, ya kita juga harus cepat melakukan pemanahan data kan, tiap bulan, tiap minggu oleh masing-masing suku dinas Dukcapil. Nah, tadi Mbak bilang, menyampaikan apakah ini berpengaruh? Ya tentunya berpengaruh. KJP berpengaruh, Kartu Jakarta Pintar berpengaruh, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul berpengaruh, kartu di Dinas Sosial juga berpengaruh. Pengaruhnya kita ambil positif saja. Yang tadinya memang data KJP itu warganya tidak patut mendapatkan itu adalah dia adalah orang mampu. Kita sudah punya datanya. Dukcapil link ke Badan Pendapatan Daerah, ya, dia melink. Jadi Dukcapil itu 3, link ke Dinas Sosial, link ke Dinas Pendapatan Daerah. Misalnya dia ternyata memang warga tidak mampu, kita cek dia tidak punya kendaraan roda 4, kita cek dia tidak punya kendaraan roda 2, ya roda 2 tapi 1 unit masih memadai, hartanya, rumahnya juga di bawah 1 miliar, dan memang benar tidak mampu, ya kita harus berikan KJP. Pemerintah daerah harus hadir di warga yang memang membutuhkan bantuan sosial. Nah, dengan adanya penyesuaian data itu, Pak, apakah juga akan berpengaruh terhadap penerima KJMU, KJP juga, atau seperti apa, Pak Heru? Yang pertama begini, KJMU yang sekarang itu adalah kemarin di Januari datanya adalah 19.000, ya. Datanya 19.000 mahasiswa yang mendapatkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, 19.000. Tahun-tahun lalu, data di Dinas Pendidikan belum ada sistem. Sekarang di bulan Januari ini, P4OP di bawah Dinas Pendidikan itu sistemnya sudah jadi. Jadi setiap 6 bulan, tentunya yang lalu juga setiap bulan mereka harus mendaftar, setiap semester mendaftar. Begitu didaftar, nama si A masuk, NIK-nya diisi, ya kan? Maka data itu langsung link ke Dinas Sosial.
langsung link ke dinas kependudukan, dan langsung bisa link dengan Kementerian Pendidikan. Nama siswanya ada nggak? Iya. Dia pernah mendapatkan bantuan di tingkat nasional nggak? Tingkat pusat nggak? Nah, begitu juga langsung ke link ke dinas pendapatan. Contoh, ya, contoh nih, ada mahasiswa yang menyatakan tidak mampu. Ternyata ketika data itu, NIK-nya dia masukkan sendiri kan. Ketika NIK dia masukkan sendiri, itu kan langsung ke, tadi saya bilang, ke Dinas Pendapatan. Ternyata memiliki rumah melebihi nilainya 1 miliar. Orang tuanya memiliki kendaraan roda 4 lebih dari 1. Di sisi lain, ada orang tuanya yang memiliki kos-kosan. Nah itu kan tidak pantas untuk mendapatkan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Dana ini, anggaran ini kita berikan ke mahasiswa yang memang tepat sasaran dan secara ekonomi dia tidak mampu. Nah berikutnya juga ada satu lagi. Ada mahasiswa yang sudah hampir lulus skripsi. Skripsi itu tidak lulus-lulus. Tahun ini, tahun lalu dia bilang skripsi. Tahun ini dia skripsi. Berarti kan sudah 2 tahun dia mendapatkan KJMU. Berarti 1 tahun 18 juta dikali 2. Nah ini kan udah menyalahi aturan juga. Anggaran ini kita patut berikan kepada yang lain. Singkat saja mungkin Pak Heru, artinya akan tetap dilanjutkan ini KJMU-nya? Saya tegaskan kartu Jakarta Mahasiswa tetap kita lanjutkan. Jadi saya lupa, per 17 Februari ya, itu hanya 1 hari kok. 1 hari itu saya minta untuk dibuka, untuk langsung links ke yang tadi dinas-dinas terkait. Yang jadi pertanyaan publik juga kan soal ini Pak, RUU DKJ yang sudah disahkan oleh DPR RI, yang jadi pertanyaan publik itu gimana lantas untuk status Ibu Kota DKI Jakarta? Jawabannya nanti Pak, kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Langsung kembali lanjut berbincang dengan Pak Heru. Pak Heru, tadi pertanyaan saya menggantung, ini soal RUU DKJ kan sudah disahkan oleh DPR RI menjadi undang-undang. Saya minta tanggapan Pak Heru dulu deh soal itu. Ya kemarin sudah disahkan, sudah diproses di DPR dan tentunya sekarang sedang menunggu keputusan Presiden, mungkin Kepres yang menetapkan IKN secara resmi menjadi ibu kota, kira-kira seperti itu. Jadi kalau undang-undang IKN sudah ada, undang-undang DKJ-nya sudah baru turun, baru selesai, tinggal Kepres. Nah, sehingga mungkin namanya daerah khusus Jakarta, ibu kotanya kan sudah pindah ke IKN. Nah itu terus kemudian implikasinya apa Pak? Dengan adanya perubahan status ibu kota itu ya Pak ya? Kalau dari perspektif Pak Heru. Yang pertama, saya berpendapat menganalisa bahwa pertumbuhan ekonomi masih tetap di Jakarta, masih tumbuh dengan baik lah. Daya tarik Jakarta untuk melakukan bisnis dan investasi 10 tahun ke depan masih cukup menarik. Maka dari itu, Pemda DKI bersama stakeholder yang lain tetap harus menjaga Jakarta ini tetap menarik terhadap investor dan event-event internasional. Di sisi lain, DKI Jakarta, saya bersama jajaran pejabat lainnya dinas-dinas harus sudah berpikir untuk bisa menambah PAD yang lebih meningkat lagi. Karena saya yakin bahwa pemerintah pusat akan mengurangi perhatiannya terhadap Jakarta. Ya tentunya kan perhatiannya harus tetap di ibu kota negara yaitu IKN. Pembangunan di IKN perlu percepatan, ada infrastruktur, ada jalan tol, ada jalan, ada rumah sakit, ada sekolah, dan lain-lain yang harus tetap dibangun. Mungkin maka dari itu DKI Jakarta harus benar-benar bisa menjaga ritme ekonomi ini terus sehingga PAD-nya bisa meningkat. Jangan sampai PAD-nya turun. Nah itu kan tentu akan ada perubahan-perubahan ya Pak ya, dengan perubahan status DKI Jakarta di ibu kota sekarang sudah beralih ke Kalimantan. Yang dilakukan Pemprov sejauh ini kesiapan seperti apa Pak? Ya, pertama kesiapan tata ruang. Kesiapan tata ruang itu bersama Bappenas, bersama Kementerian ATR, bersama Kementerian Keuangan yang mengelola aset-aset pemerintah pusat, kita mensinkronkan, menjahit kembali, merekonstruksi tata ruang yang sudah ada
supaya menarik contoh. Nanti suatu saat misalnya gedung yang dekat dengan balai kota, yaitu Kementerian BUMN. Tentunya kalau sudah 100% mereka pindah, sekarang kan pindah itu sesuai dengan arahan Menpan bisa 25%, 50%, 75% dan seterusnya. Nanti nggak tahu tahun keberapa, setelah itu 100%, tentunya kan Kementerian BUMN kantornya sudah tidak banyak manfaatnya. Nah ini misalnya dirubah, peruntukannya bisa komersial, ya kan, bisa untuk hotel dan lain-lain. Nah ini sekitar itu harus direkonstruksi kembali tata ruang. Nah ini sedang berjalan terus dengan pemerintah pusat yang saya sebutkan. Nah ada beberapa daerah yang harus sinergi, contoh lagi yang dekat, Balai Kota, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, dan sampai dengan istana ya kotak itu. Ini harus memiliki daya tarik untuk investasi dan untuk kegiatan-kegiatan yang menarik masyarakat mendapatkan PAD ya. Misalnya bagian dari hotel, turis, misalnya dia ke Monas, nanti dia wisata religinya ke Istiqlal, ada katedral, nanti istana mungkin bisa Sabtu Minggu dibuka, hari-hari tertentu dibuka untuk masyarakat. Jadi sekitar Monas kan hidup turisnya. Nah, juga tadi Kementerian BUMN Pariwisata bisa dirubah peruntukannya. Kira-kira itu contoh kecil. Daerah-daerah yang lain juga seperti itu, Kuningan, Kebayoran, Kemayoran, dan seterusnya. Yaitu upaya yang dilakukan supaya Jakarta ini tetap jadi atensi publik ya Pak ya. Artinya investasi juga tetap berjalan di sana sehingga pertumbuhan ekonomi juga terus meningkat. Nah ini yang ditunggu-tunggu juga Pak oleh publik. Tadi kan Pak Heru sempat menyampaikan sudah 2 tahun ya Pak ya menjabat sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya ini mau kemana Pak? Kerja. Kerja ini macam-macam loh Pak, Pak. Kerja di mana? Itu apa Pak? Ya, konkretnya? Kerja membangun Indonesia kan bisa di mana aja. Oh, bertanya saya maju apa enggak gitu. Nah, setiap hari saya maju, jalannya kan maju terus. Jadi kesimpulannya hari esok itu penuh dengan misteri. Oh iya, itu ya Pak ya, penuh dengan misteri. Tapi saya penasaran juga Pak, sempat ada tawaran tidak Pak sejauh ini? Belum kepikiran, belum terdengar. Belum terdengar? Ya yang penting kerja, membangun Jakarta, bisa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk meningkatkan ekonomi mereka. Mereka bisa hidup dengan nyaman, anak-anak adik-adik kita, masyarakat yang bisa bersekolah dengan baik, saya menata itu. Oke, nanti kita tunggu langkah dari Pak Heru tadi ya. Kalau Pak Heru sampaikan tetap maju ya. Majunya nggak tahu deh Pak, maju kemana ya Pak ya. Nanti kita tunggu. Maju ke depan. Maju ke depan. Oke, terima kasih banyak Pak Heru Budi atas waktunya sudah berbagi informasi dan juga diskusi bersama kita. Sehat selalu Pak. Sehat selalu. Kami kembali saat lagi untuk Anda.